Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Adianto, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara komunikasi dan budaya dalam komunikasi antar budaya. Sebelum membahas itu, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Kita dapat memahami komunikasi sebagai bentuk hubungan dan penyampaian informasi baik antar perorangan ataupun kelompok. Komunikasi akan menghubungkan individu satu dengan lainnya sehingga terjadi perpindahan informasi. Sementara budaya menunjukkan hasil cipta, pemikiran, perasaan, dan karsa yang bersifat kompleks dan mencakup berbagai sendi kehidupan seperti keyakinan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, adanya komunikasi antar budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman karena adanya perbedaan budaya. Hakikat kebudayaan dalam komunikasi antar budaya. Istilah kebudayaan digunakan untuk menunjuk pada kualitas atau sifat-sifat tertentu. Misalnya, orang tidak menggunakan tata bahasa yang benar dalam berbicara, tidak menuruti etika cara makan, kurang pengetahuan dalam hal seni, digambarkan sebagai orang yang tidak berbudaya, walau yang dimaksud adalah tidak berpendidikan atau tidak pengalaman dalam hal-hal yang indah secara duniawi. Bagi yang mempelajari perilaku manusia, kebudayaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki, suatu yang positif atau negatif. Bahkan, kebudayaan bukan sesuatu yang bisa dianggap benda atau objek tertentu yang dapat diraba atau ditinjau secara fisik. Batasan tentang kebudayaan beraneka ragam tergantung dari sudut penglihatan, dipengaruhi oleh minat, bidang pengetahuan, dan kepentingan masing-masing. Sekarang, saya akan menjelaskan hubungan antara komunikasi dan budaya dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya dipengaruhi oleh komunikasi dan sebaliknya komunikasi juga terpengaruh oleh budaya. Seperti bagaimana kita dapat dengan mudah menebak daerah asal seseorang dari caranya berkomunikasi. Contohnya, ketika orang Jawa berkomunikasi dengan orang Batak, logat orang Jawa yang berciri khas halus sangat berbeda sekali dengan orang Batak yang cenderung keras. Meski menggunakan bahasa Indonesia baku, logat mereka akan tetap berbeda. Yang kedua, komunikasi sebagai alat untuk memperkenalkan budaya ke ranah yang lebih luas. Dengan ini, suatu kebudayaan dapat dikenal oleh masyarakat lain yang berbeda budaya. Tanpa adanya komunikasi, bagaimana mungkin kita dapat mengenalkan budaya kita pada kelompok masyarakat lain yang berbeda budaya dengan kita? Yang ketiga, komunikasi sebagai alat untuk melestarikan suatu kebudayaan. Dengan diperkenalkannya suatu kebudayaan ke ranah yang lebih luas, akan turut memelihara kelestarian budaya tersebut. Dengan begitu, akan lebih banyak orang yang mengenal dan tertarik mempelajarinya. Tidak jarang suatu kebudayaan harus punah dan menghilang karena kurang dikenal sehingga ketika warganya tidak sanggup beradaptasi, maka kebudayaan tersebut ikut punah atau hilang. Yang keempat, budaya merupakan sarana orang-orang untuk belajar berkomunikasi. Perbedaan budaya antara seseorang dan yang lainnya mendorong orang-orang untuk saling berkomunikasi. Bagaimana mereka saling memahami dan mengenal budaya yang berbeda, mulai dari cara hidup, filosofi kehidupan, bahasa, dan lain sebagainya. Yang kelima, budaya menentukan bagaimana cara dan pola komunikasi. Budaya yang berbeda akan menciptakan pola komunikasi yang berbeda pula, sehingga kalian dapat dengan mudah mengetahui budaya seseorang dari cara-cara ia berkomunikasi, baik dari pola komunikasi pribadi maupun pola komunikasi dalam komunitas, mulai dari bahasa yang digunakan, logat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu, komunikasi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan budaya lain. Komunikasi juga berkaitan erat dengan budaya di mana berperan sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan budaya lain. Melalui komunikasilah kita dapat mengenal dan menyesuaikan diri dengan orang-orang yang berbeda budaya dengan kita. Bagaimana cara menyapa, apa yang dianggap sopan dan tidak, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat bahwa ada kaitan yang erat antara budaya dan komunikasi, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Budaya menentukan bagaimana komunikasi, sementara komunikasi menjadi sarana untuk memperkenalkan, mewariskan, dan melestarikan kebudayaan.
Selain itu, komunikasi juga menjadi sarana untuk mengenal budaya lain. Jadi intinya itu, komunikasi dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya diciptakan dan dipertahankan melalui aktivitas komunikasi para individu anggotanya. Secara kolektif, perilaku mereka secara bersama-sama menciptakan realita atau kebudayaan. Melalui komunikasi, kita membentuk kebudayaan. Sebaliknya, kebudayaan menentukan aturan dan pola-pola dalam komunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata dan kalimat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.